Bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menulis pantun untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar banyak tentang aneka jenis pantun. Halo, nama saya Adit. Saya teman belajar Ini Budi. Dan hari ini saya akan berbagi tentang pantun dan rima. Pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Teman-teman, saat saya bilang pantun, apa yang kamu pikirkan? Rima, puisi, budaya, peribahasa. Sebenarnya itu tidak tepat. Pantun adalah jenis puisi lama yang ada 4 baris dan punya sampiran dan isi. Sampiran merupakan pembukaan dari pantun dan berfungsi hanya untuk tumpuan saja. Isi adalah bagian dalam pantun di mana makna sebenarnya sudah disampaikan oleh pembacanya. Ada beberapa jenis rima yang dapat digunakan dalam membuat pantun, yaitu nomor 1, A. Contohnya adalah mata, menata, senjata, balita. Semua kata-kata tersebut sama-sama berakhiran dengan ta. Kedua adalah A, B. Contohnya adalah mata, menata, batu, waktu. Kata-kata yang A akhir dengan ta dan kata-kata B mengakhir dengan tu. Nomor 3 dan 4 juga sama, tetapi strukturnya beda. Misalnya nomor 3 A, B, dan nomor 4 A, B, A. Ada 4 tipe pantun. Pantun 1 adalah Karmina, kedua adalah Seloka, ketiga adalah Jenaka, dan keempat adalah Teka-teki. Pantun Karmina adalah tipe pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama adalah sampiran, dan baris kedua adalah isi. Contohnya adalah tas hitam di atas meja. Saya cakep, siapa yang punya? Pantun Seloka adalah tipe pantun yang mempunyai koneksi antar bait. Misalnya, pada bait pertama, baris 2 dan 4 menjadi baris 1 dan 3 di bait kedua. Contohnya adalah jalan-jalan ke kota bertemu Umi Pipik, naik motor si Dahlan. Jadilah pengendara yang baik agar selamat sampai tujuan. Naik motor milik si Dahlan, pergi ke pasar membeli nanas. Agar selamat sampai tujuan, taatilah lalu lintas. Pergi ke pasar membeli nanas, saat di jalan bertemu terantip. Taatilah lalu lintas agar menjadi pengendara yang tertib. Pantun Jenaka adalah pantun yang mempunyai unsur-unsur komedi dan bertujuan untuk menghibur audiens. Contohnya adalah jalan-jalan ke pinggir empang, nemu katak di pinggir empang, hati siapa tak bimbang, kamu botak minta dikepang. Kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Pantun Teka-teki adalah pantun yang mempunyai unsur pertanyaan atau tebak-tebakan. Contohnya adalah Menanam pohon di taman luas, taman pun indah berwarna-warni. Ia termasuk binatang buas, janggutnya lebat dan pemberani. Jarang pergi ke toko jam, jika pun pergi turun hujan. Binatang ini bergigi tajam, jika pergi sambil tiduran. kesimpulan semua dalam pantun adalah semua pantun mempunyai sampiran dan isi. Semua tipe pantun unik. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang pantun, biasakan membaca pantun sebanyak mungkin. Ke pasar beli melon, jauh-jauh beli satu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, tuliskan ciri-ciri pantun. Dicatat ya, tuliskan ciri-ciri pantun. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama.
masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Lika-liku pasang surut hubungan Kugy dan Kinan dalam menjalin cinta. Setelah terpisah cukup lama, keduanya kembali bertemu. Peristiwa demi peristiwa terjadi, mempertemukan dan memisahkan hati silih berganti di antara mereka dan orang-orang di sekeliling mereka. Perahu Kertas 2, Kamis 7 Mei 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Dipersembahkan oleh... Saya baru berani pulang ke rumah agak lama setelah ada hasil tes. Jadi setelah hasil tesnya bilang saya negatif, oke, saya berani. Tapi tetap saya lakukan social distancing, saya nggak berani dekat-dekat sama anak perempuan saya memang relatif dekat dengan saya. Tapi ketika COVID ini ya pengen meluk, tapi ya gimana ya, kita hanya bisa lihat dari jauh dan kemudian ya cuma merentangkan tangan gitu, seolah-olah berpelukan gitu. Suatu waktu saya terima message ya, yang bilang bahwa dia kangen, ya, ngedoain semoga saya baik-baik saja, dan di situ saya yang merasa waduh ya, dari sisi tenaga medis ya ini hal yang paling berat sebetulnya. Dipersembahkan oleh... Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Adik-adik, sekarang kita coba dengarkan yuk beberapa contoh pantun teka-teki dan pantun nasihat. Selain itu, kita juga akan mendengarkan beberapa siswa-siswi di SD Negeri 1, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Jambi berpantun. Kumpulan pantun teka-teki bagian 1, Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Yuk kita ikuti bersama. Bahasa Inggris pisang adalah banana. Mari dibeli di warung Lala. Kalau tuan orang yang bijaksana, hewan apa yang ekornya di kepala? Jawabannya adalah gajah. Indahnya pelangi karena warna. Dilihat ketika sore hari. Kalau tuan orang yang bijaksana, hewan apa yang tanduknya di kaki? Jawabannya adalah ayam jantan.
Pemandangan indah membuat terpana. Dingin sejuk membuat lapar perut. Kalau nyonya orang yang bijaksana, hewan apa yang tanduknya di mulut? Jawabannya adalah nyamuk. Kumpulan pantun nasihat bahasa Indonesia sekolah dasar. Pada video kali ini, adik-adik akan diberikan contoh kumpulan pantun nasihat. Yuk kita ikuti bersama. Jalan-jalan ke Batu Jajar. Luas sawah berhektar-hektar. Siapa yang tekun belajar, saat dewasa akan pintar. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Ada talas besar berjajar-jajar. Dibawa ke pasar rara. Waktu kecil malas belajar. Waktu besar akan sengsara. Waktu hujan berbasah-basah. Main di kolam untuk berenang. Waktu kecil bersusah-susah. Dewasa kelak bersenang-senang. Ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tunturlah ilmu sungguh-sungguh, 1 pun jangan ditinggalkan. Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Bangun pagi sholat subuh, minta ampun kepada Tuhan. Sila mata terkena lampu, kucing lari terantuk batu. Tidak baik melawan guru, beliau setia memberi ilmu. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa beli sajadah. Kalau pulang dari Mekah, jangan lupa beribadah. Dari Serang ke Pulau Buru, di dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga pada orang tua. 2 Mei Hari Pendidikan, hari lahir Ki Hajar Dewantara. Jika orang tidak berpendidikan, seumur hidup bakal sengsara. Jalan-jalan ke Kota Blitar, tidak lupa menuju sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Indonesia negeri yang kaya, alamnya indah ramah penduduknya. Namun karena ulah manusia, alam menjadi marah dan murka. Jalan-jalan ke tepi desa, terdapat telaga biru di pinggirnya. Kalau kamu ingin bisa, jangan nampakkan hati orang tua. Kalau sedih main gitar, janganlah main di kali. Kalau kamu ingin pintar, jadilah anak berbudi pekerti. Hujan turun rintik-rintik, anak ayam pergi keluar. Ketemu orang yang baik dipelihara sampai besar. Pagi-pagi pergi ke desa, perginya masak telur. Kalau kamu anak muda jangan tuh, tahanlah kepada orang tua. Hari yang 10, bagi seenak 9. Bangun pagi, sholat subuh, takwalah kepada Tuhan. Lumba-lumba, ikan pintar, pandai bermain di lingkaran api. Dari kecil hingga benda besar, harus taat, abdi dan umi. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah 1. Buatlah 1 bait pantun teka-teki. 2. Buatlah 1 bait pantun nasihat dengan tema menjaga kesehatan.
Dicatat ya. 1. Buatlah 1 bait pantun teka-teki. 2. Buatlah 1 bait pantun nasihat dengan tema menjaga kesehatan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Ya. Bu, ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu. Intan takut ibu sakit. Iya nak, ibu berangkat kerja ya. Indonesia, Jamrud Khatulistiwa. Keanekaragaman hayati yang melimpah. Keindahan budaya dan alam dan memikat. Pesona Indonesia, Senin sampai Sabtu, pukul 11 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa, pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona. Untuk mengetahui salah satu kesuksesan masyarakat mengelola RT RW mandiri dan Sudah lama saya tidak melihat senyum anak-anak. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Tetapi saat ini jarak memisahkan kita. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Pemirsa, tahukah Anda asal-usul kopiah atau peci? Kopiah pada umumnya digunakan umat Islam saat beribadah, juga untuk acara-acara resmi kenegaraan. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan menggunakan kopiah. Menurut sejarahnya, kopiah berasal dari orang-orang Timur Tengah yang datang ke Indonesia sebelum masa penjajahan dan mengenalkan topi fes. Untuk membedakan dengan kopiah warga Turki yang bentuknya tinggi, mereka memendekkan topi tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, kopiah pun didesain dengan berbagai model. Saat ini, kopiah menjadi identitas Nusantara. Tahukah kamu kalau pantun ada di kehidupan kita sehari-hari? Misalnya di Jambi, ketika memanen madu, bapak-bapak ini saling bersahutan dengan syair pantun. Kenapa ya? Coba kita dengarkan. Alah, kalau curah. Ada jawab nih, di deh. Tangan tayang kolah. Lo Jepang mau boy dia ya. Salah satu keunggulan hasil hutan bukan kayu yang dimiliki Provinsi Jambi adalah madu hutan dari Kabupaten Sarolangun. Pada malam-malam tertentu di musim panen madu, para pawang lebah atau piawang yang berarti pendekar memanjat pohon sialang sambil bersahut-sahutan syair. Senam dari Banten ke Indragiri. Menurut kearifan lokal, syair ini dapat melindungi para piawang dari sengatan lebah saat mengambil madu. Tunggu tenggelam.
pesannya itu berarti asuhan daripada kita yang memanjat. Ya, jadi asuhan dia itu supaya dia itu mematuhi perintah kita dengan jalurnya pantun. Aduh, biar aman dia pergi itu tidak merasa terpaksa gitu. Oh, rumahnya tidak diambil. Pantun juga ada banyak di lagu-lagu daerah, misalnya di lagu Kicir-Kicir yang merupakan lagu daerah Betawi di Jakarta. Coba perhatikan lagunya, pantun apa yang ada di dalam lagu ini. Nah, adik-adik catat pertanyaan ini ya. Tuliskan salah satu pantun yang ada di lagu Kicir-Kicir. Dicatat ya, tuliskan salah satu pantun yang ada di lagu Kicir-Kicir. Sekarang, mari kita simak lagu Kicir-Kicir. Kicir-kicir
Nah, adik-adik belajar di rumah saja ya, ditemani oleh program-program belajar dari rumah, hanya ada di TVRI tentunya. Yuk bantu Kemendikbud